Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kasih, kembali lagi di channel Galeri Klasik Nusantara. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai kitab yang berjudul Daqaiqul Haqaiq dan Miftahul Manan. Ini kitabnya ya sobat kasih, bisa sobat kasih lihat. Nah, ini kitab yang saya sebutkan tadi yang berjudulnya Daqaiqul Haqaiq dan Miftahul Manan. Nah, sebelum saya membahas mengenai isi dari teks dalam naskah ini, saya akan mengulas mengenai bentuk naskahnya. Nah, naskah ini merupakan naskah yang berukuran sedang ya sobat kasih. Nah, ini bentuk naskahnya. Nah, ini berukuran sedang. Nah, sampul dari naskah ini menggunakan kulit binatang. Namun bisa sobat kasih lihat ada bekas tinta-tinta atau teks yang nempel dalam sampul dalam naskah ini ya sobat kasih. Nah, ini namun saya sudah sulit membacanya. Teks yang ada dalam sampul ini sudah sulit dibaca seperti itu. Nah, kemudian masuk ke dalam isinya. Di dalam naskah ini itu banyak berbicara mengenai kondisi penduduk atau kondisi manusia ketika berada di surga seperti itu. Nah, naskah ini itu terdiri dari dua kitab tentang Daqaiqul Haqaiq dan juga kitab Miftahul Manan, tapi isinya itu hampir sama seperti itu. Isinya itu hampir sama. Nah, sebelum membahas tentang isinya, perlu sobat kasih tahu bahwa dua teks dalam naskah ini itu dijelaskan. Saya bisa menyebutkan judulnya tadi itu karena di kolofon dituliskan bahwa naskah ini judul kitabnya adalah kitab Daqaiqul Haqaiq dan yang kedua adalah Miftahul Manan. Akan tetapi bedanya yang satu itu disebut di kolofon tidak hanya nama kitabnya yang dipaparkan tapi juga tahun penulisannya. Nah, tapi yang menuliskan tahunnya itu hanya kitab yang Daqaiqul Haqaiq. Sedangkan yang Miftahul Manan di kolofon tidak disebutkan kitab itu disalin atau ditulis pada tahun berapa. Nah, kalau yang Daqaiqul Haqaiq itu tertulis pada tanggal 27 Sya'ban tahun 1288 atau dalam Masehi itu 1871. Nah, sedangkan yang Miftahul Manan tidak dijelaskan pada tahun berapa kitab itu disalin atau ditulis seperti itu. Nah, ini kan bisa sobat kasih tahu ya bahwa naskah ini itu ternyata sudah lama sekali ditulisnya seperti itu pada tahun 1871 Masehi. Nah, kemudian mengenai isi kitabnya. Yang Daqaiqul Haqaiq itu banyak memaparkan mengenai kondisi manusia ketika di surga, dan di dalamnya itu dijelaskan sangat banyak tentang kenikmatan-kenikmatan yang diperoleh ketika masuk ke surga seperti itu. Nah, ada beberapa penjelasan yang menarik ya. Ada beberapa penjelasan yang menarik tentang kondisi manusia ketika masuk di surga. Nah, banyak kenikmatan-kenikmatan yang dijelaskan dalam naskah kitab Daqaiqul Haqaiq ini. Contohnya adalah, ini contohnya yang menurut saya menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang kenikmatan-kenikmatan surga dalam naskah kitab Daqaiqul Haqaiq. Contohnya adalah bahwa nanti ketika seseorang di surga itu akan mendapatkan rumah. Nah, di dalam rumah itu ada 70 tempat tidur. Nah, itu dijelaskan dengan detail. Kalau biasanya di kitab-kitab
yang lain itu kan hanya dijelaskan ketika masuk surga nanti ada banyak kenikmatan. Contohnya adalah nanti ada mendapatkan bidadari seperti itu kan, nanti minta apapun langsung datang kan seperti itu. Nah di kitab Daqaiqul Haqaiq di naskah ini itu dijelaskan sangat konkret. Salah satunya tadi itu bahwa ketika di surga akan dapatkan rumah, di dalam rumah itu nanti ada 70 tempat tidur. Nah dan di setiap tempat tidur itu ada permadani. Nah permadani itu kan suatu alas atau karpet yang mewah ya, seperti di masa kerajaan seperti itu, di suatu istana. Nah itu yang disebut dengan permadani. Nah di setiap permadani itu nanti ada bidadari seperti itu atau pasangan. Bahasa naskah ini zaujah seperti itu, istri itu kan, karena zaujuhu pakai dhomirhu sehingga maksudnya adalah istri, atau saya pahami maksudnya adalah pasangan atau bidadari yang banyak dipahami mengenai kenikmatan di surga kan seperti itu. Nah tapi yang menariknya ada penjelasan detail tentang ada rumah dan di dalam rumah ada bidadari, dan disebutkan juga jumlah dari bidadari di setiap rumah itu, yaitu disebutkan ada 70 bidadari. Nah ini kan menarik ya Sobat Klasik, penjelasan mengenai kenikmatan surga tentang dan naskah ini mengistilahkan bidadari itu dengan hurun in. Nah seperti itu. Nah itu yang maksudnya adalah bidadari surga, dan itu disebutkan juga di Quran, memang ada yang dimaksud dengan hurun in itu sendiri. Kemudian yang menarik lagi adalah mengenai pohon, yang ada di surga. Pohon yang ada di surga itu nanti ada yang terbuat dari emas, ada juga yang terbuat dari perak seperti itu. Nah ini kan memberikan suatu imajinasi bagi manusia, orang ketika membaca naskah ini bahwa betapa nikmatnya ketika berada di surga nanti seperti itu. Nah ini isi tentang kitab Daqaiqul Haqaiq banyak menjelaskan tentang kondisi ketika di surga. Dan itu juga tidak hanya sekedar cerita ya, kayak tadi tidak hanya sekedar cerita, ada juga hal-hal yang itu disebutkan hadis-hadis nabinya seperti itu. Namun tidak semuanya, memang nggak semuanya setiap penjelasan ada hadis nabi, tapi ada beberapa bahasan yang itu bukan hanya deskripsi saja, penjelasan saja, tapi juga ada landasan hadis nabi. Dan juga ini kelebihannya juga bahwa selain hadis-hadis Nabi dan juga disebutkan riwayatnya, seperti ketika riwayat dari Ibnu Abbas disebutkan, ketika itu riwayat dari Abu Hurairah disebutkan qala an Abi Hurairah seperti itu, sehingga nggak langsung matan hadisnya. Nah ini kan bagus dalam dunia kajian hadis untuk memperlihatkan bahwa dari riwayat siapa hadis itu diambil dari riwayatnya siapa seperti itu. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah bukan dari hadis-hadis Nabi yang dicantumkan, tapi juga pendapat-pendapat ulama, seperti penjelasan dari Abu Hanifah itu dijelaskan. Ada penjelasan mengenai tentang kondisi surga itu mengutip pendapat dari Abu Hanifah seperti itu. Nah ini kan menarik, baguslah dalam dunia suatu kajian penulisan kitab bahwa pencantuman referensi itu sangat baik ketika menjelaskan, apalagi ini berbicara mengenai keagamaan ya, perlu mengetahui dasar atau landasan syaraknya itu seperti apa, penjelasan atau deskripsi mengenai kondisi surga tadi itu. Nah meskipun nggak semuanya. Nah kemudian ada pemaparan juga bahwa warna hurun ini itu bermacam-macam. Hurun ini yang ada di surga itu mempunyai warna, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna putih seperti itu. Nah ini kan menarik atau unik ya untuk diulas lebih lanjut ya, bahwa selain ada bidadari, nah itu juga ada warna, macam-macam warnanya ternyata. Nah itu perlu ditelusuri lebih lanjut, apakah ini hanya sekedar cerita-cerita semata atau memang ada landasan syaratnya tentang warna dari hurun in sendiri itu seperti itu. Nah itu ulasan sekilas mengenai kitab Daqaiqul Haqaiq.
Kitab yang kedua adalah Miftahul Manan. Nah, kitab Miftahul Manan ini berbicara mengenai ilmu tauhid dan juga diselingi dengan amalan zikir, seperti itu, penjelasan tentang amalan zikir. Nah, tentang ilmu tauhid berbicara mengenai keimanan kepada Allah, lalu kemudian dipaparkan mengenai rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, kemudian penjelasan tentang berzikir. Nah, dan dijelaskan adab-adab berzikir. Nah, itu dijelaskan detail. Adab-adab berzikir itu seperti apa? Yaitu diam, duduk, menghadap kiblat. Nah, itu dijelaskan satu persatu dalam naskah yang berjudul Kitab Miftahul Manan ini, seperti itu. Dan juga macam-macam zikir itu ada penjelasannya, seperti ada yang disebut dengan zikir nafi, isbat. Nah, zikir nafi isbat itu dengan penyebutan la ilaha illallah, lalu ada juga yang dinamakan ismudzat. Yang dimaksud ismudzat itu apa? Yaitu Allah, Allah, Allah itu. Nah, itu ada penjelasan seperti itu. Nah, ini sangat detail mengenai tentang ketuhanan, berzikir kepada Allah, keimanan kepada Allah, lalu juga ada berzikir dijelaskan dengan detail dalam kitab Miftahul Manan ini. Nah, ini sangat menarik ya Sobat Klasik. Dalam satu naskah ada dua kitab yang dua-duanya ini di kolofon disebutkan judulnya, dan menarik untuk diulas lebih lanjut oleh para Sobat Klasik yang punya kajian minat kajian dalam bidang tauhid, dalam bidang tadi tentang yang ingin mengkaji lebih dalam bagaimana sih ilustrasi surga itu dalam kitab-kitab atau naskah-naskah kuno itu seperti apa, ilustrasi gambaran surga nanti itu seperti apa. Nah, itu bagus sekali jika ingin menggali lebih dalam kitab yang berjudul Kitab Daqaiqul Haqaiq. Itu sangat perlu, dan juga perlu untuk mengkaji juga bagian tadi dalil-dalil syaraknya. Apakah penjelasan-penjelasan itu ada dalil-dalil syaraknya? Oke, itu penjelasan saya mengenai naskah Kitab Daqaiqul Haqaiq dan Miftahul Manan. Semoga memberikan manfaat buat para Sobat Klasik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.